sahabat-sahabat, teman-teman semua. Senang sekali berjumpa kembali. Pagi ini kita akan bahas bagaimana cara kita bikin matcha coffee. Jadi matcha ini adalah teh hijau. Teh hijau ini kita sudah sediakan sari teh hijaunya ya dalam bentuk bubuk powder. Jadi di sini matcha ini katanya memiliki khasiat untuk antioksidan, kemudian untuk meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh, dan juga mental clarity. Artinya untuk kesehatan mental. Mungkin kita jadi lebih tenang, lebih rileks gitu ya, karena kita mengkonsumsi teh hijau. Budaya ini sangat lazim di Jepang gitu ya. Jadi di Jepang orang menggunakan teh hijau untuk relaksasi, untuk ketenangan pikirannya, bisa diseduh langsung tanpa apa-apa. Artinya tinggal bubuk matchanya itu dituang dengan air gitu ya, dan kemudian diminum. Namun demikian kita buat coffee lovers tentu ingin menikmatinya juga dengan campuran kopi. Apakah ini bisa? Ya tentu saja bisa. Tentu ada cara-cara yang bisa kita create sebagai art coffee gitu ya. Bagaimana kita menikmati matcha ini dengan nyaman, dengan nikmat, dan juga sesuai dengan selera kita. Nah ini saya berikan eksperimen atau coba yang sudah saya coba nikmati juga dan cukup nyaman gitu. Pertama kita sediakan dulu satu saset susu kental manis gitu ya. Ini di sini sudah mengandung gula, jadi rasanya nanti udah manis. Kemudian nanti kita akan pouring atau kita akan tuangkan satu takar sekitar 30 gram matcha, tepung matcha, dan kemudian nanti kita akan seduh dengan kopi yang kita buat dengan teknik 360. Nah ini yang akan kita nikmati setelah ini sudah menjadi matcha coffee. Ya, baik, kita sekarang tuangkan susunya terlebih dahulu. Jadi kita siapkan ya, ini sudah kita siapkan, kemudian kita tuangkan di sini susunya satu saset, nampaknya cukup untuk satu gelas matcha coffee. Baik, nah ini sudah kita tuangkan ininya susunya, dan kemudian kita lanjutkan dengan menuangkan matchanya. Matchanya kita buka, ini ada sealnya, jadi packagingnya cukup praktis dan baik, sehingga ini sangat memudahkan bagi kita untuk menggunakan kemasan ini. Nah ini kita pergunakan saja sendok takar, kurang lebih pakai sendok teh ini kita gunakan 2 spoon atau 2 sendok teh matchanya. Kita tuang di sini gitu ya. Nah sudah siap, dan kemudian sekarang kita lakukan langkah berikutnya, yaitu kita akan menyiapkan kopinya dengan menggunakan metode V60, yaitu metode yang menggunakan filter kopi. Nah filter kopi ini sudah dilengkapi dengan plastik penyaringnya. Ini sebagaimana sudah kita ketahui sebelumnya, ini memudahkan kita untuk membuat kopi segar tanpa ampas. Ya, ini sudah siap. Sekarang kita siapkan kopinya. Ini kopi Toraja dari Arabica, tipe Arabica Kalosi, yang sudah kita pernah nikmati dan nyaman sekali kopi ini. Kopi Nusantara dengan kualitas terbaik. Baik, nah setelah itu kita persiapkan air panasnya. Ini air panas dengan suhu sekitar 80-90 derajat Celcius, cukup panas. Jadi hati-hati pada saat menuangkannya agar supaya tidak mengenai tangan kita. Baik, nah ini kardusnya kita tutup terlebih dahulu. Nah sekarang kita pouring atau kita tuangkan air panasnya ke dalam
bejana V60-nya. Nah, kita mulai lihat cairan kopi sudah mulai tercampur dengan bubuk matcha. Ya, perlahan-lahan sudah mulai naik ke atas. Ya. Warna hijau sudah muncul. Ini adalah karena dari ingredients atau bahan teh hijau itu setelah dibikin powder tetap berwarna hijau, dan setelah tercampur dengan kopi yang berwarna gelap, ini kemudian menjadi agak kecoklatan. Ya, kita saksikan ini mulai mengucur. Nah, oke. Baik, para sahabat, sekarang kita sudah mendapatkan yang disebut dengan matcha coffee. Matcha coffee ini nyaman untuk dinikmati, teh hijau dicampur dengan kopi, dan kemudian ada campuran susunya, susu kental manis. Jadi Anda tidak perlu kasih gula lagi karena ini udah cukup nyaman untuk dinikmati. Buat kawan-kawan yang suka menikmati dalam kondisi dingin, tentu tinggal menambahkan es ke dalam gelasnya. Nah, tapi kalau kita pagi-pagi seperti ini, rasanya kita nyaman menikmatinya dalam kondisi hangat. Nah, setelah kita diamkan beberapa saat, ini mulai kita aduk dengan metode perputaran berlawanan dengan arah jarum jam agar supaya semua sari tehnya merata mengendap. Dan di bawah ini kita masih saksikan susunya masih tertinggal, masih putih ya. Nah, ini juga akan kita aduk sehingga nanti warnanya jadi lebih cerah. Percampuran antara warna hijau dan warna gelap kopi ini mengakibatkan warna ini menjadi seperti kecoklatan, coklat agak kehijauan. Ya, kita aduk-aduk agar supaya semakin merata. Berbeda dengan cafe latte berwarna coklat agak muda, agak krim. Ini coklat tetapi agak kehijauan, gitu, karena mengandung saripati matcha di dalamnya, teh hijau. Baik, para sahabat, ini sudah siap untuk kita nikmati. Masih ada asapnya menguap karena ini hangat, jadi kita nikmati secara perlahan agar supaya tidak kita merasa panas. Luar biasa. Jadi ada rasa-rasa kopi, ada rasa susu, dan sedikit rasa teh yang agak keset kalau kita bilang ya, agak keset-keset khas teh hijau. Nah, ini nyaman sekali untuk dinikmati. Ya, ini sangat luar biasa apabila kita minum di pagi hari maupun bersama teman-teman. Kita sajikan hidangan ini, minuman ini tentu akan sangat menyenangkan untuk kita bercengkrama baik dengan keluarga, dengan teman-teman, atau relasi yang bertamu berkunjung ke rumah kita. Baik, para sahabat coffee lover sekalian, demikian uji coba kita atau eksperimen kita untuk membuat sebuah matcha coffee. Ini bagian dari art coffee kita. Jadi jangan lupa untuk terus memantau dan mengikuti video-video berikutnya, dan jangan pula untuk selalu like, komen, dan share serta subscribe terhadap video-video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.